Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada kitab, yaitu ini kitab yang masyhur yang terkait tentang pembelajaran adab-adab dalam menuntut ilmu. Namanya adalah Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum. Hakata. Nah, di sini ditulis oleh seorang imam, seorang ulama besar, ya kan, masyhur beliau. Beliau adalah Syekh Az-Zarnuji. Kemudian beliau ini, kitab beliau ini, masya-Allah, di antara keberkahan dari kitab beliau ini, yang menggunakan kitab ini bukanlah orang muslim saja, melainkan di antaranya ada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang Eropa, orang-orang barat sana yang menggunakan kitab beliau sebagai rujukan di dalam adab dan pendidikan dan pengajaran. Dan ini adalah di antara keberkahan kitab beliau ini. Jadi bukan hanya kalangan kaum muslimin saja yang banyak menggunakan, tapi juga termasuk orang-orang kafir, orang-orang barat sana menggunakan kitab beliau untuk mengambil faedah dari kitab beliau ini. Kemudian kitab beliau ini, asal muasalnya ini, beliau menulis kitab ini, pertama itu adalah beliau melihat kepada banyaknya penuntut ilmu itu yang semangat dalam belajar ilmu, tapi beliau itu kurang dari sisi yaitu mengenal ilmu, adab terhadap ilmu tersebut, kemudian adab terhadap muallim atau cara pengajar. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan ilmu dan bagaimana seorang penuntut ilmu itu berinteraksi dengan guru, ustadznya atau syekhnya itu. Maka Syekh Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah menulislah kitab ini. Kitab ini sebenarnya sangat ringkas, matan itu sangat ringkas karena ditujukan untuk menghafal, menghafal saja. Jadi maksudnya menghafal matan-matan beliau agar orang itu faham dalam menuntut ilmu. Karena kita masuk kepada at-ta'rif bil muallif. Ada di sini Taufik, at-ta'rif bil muallif. Kalau di sini ke halaman 1. Pas di awal. At-ta'rif bil muallif. Wajad. Atau di awal kayak itu. At-ta'rifu bil muallif. Ada sinan? Enggak. Ta'rifu al muallif bil muallif. Imam Muhakkik. Ya, Burhanul Islam Az-Zarnuji. Sekarang coba baca topik. Caranya apa? Latihan membaca juga. Tafadhal. Tarjamatu muallifin bil muallifi. Bismillah. Qala al muallif rahimahullah. Tarjamatu muallifin. Naam. Al-Imam Burhan Islami. Zarnuji. Naam. Ismu huwa Syekhul Imam Burhanul Islam. Burhanil. Naam. Burhanul Islami Zarnuji Hanafi. Hanafi. Syuyukhuhu min teman apa? Mana? Min? Teman. Beda. Enggak nanya kan. Apa beda nak?
Kalau suka Az-Zarnuji nisbatun ila baladihi Zarnut. Ada di sana. Beda apa tak? Penulisan beda. Tapi kalau syarahnya tak sama. Mungkin di sekadar apa? Beliau secara ringkas ya. Ismuhu, yakni nama beliau Burhanul Islam Az-Zarnuji, Burhanul Islam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji nisbatun ila baladihi Zarnut. Itu penisbatan nama beliau, diambil nama beliau Az-Zarnuji itu dinisbatkan kepada negeri beliau Zarnut. Wa hiya kama yaqulul Qurshi sahib al-Jawahir al-Mudi'ah, yakni beliau mengatakan min biladi Turk, termasuk yaitu Al-Imam Az-Zarnuji ini dari negeri Turk atau dekat-dekat Turki atau negeri Turki. Amma Yaqut al-Hamawi faqala anha fi mu'jamihi, yakni Yaqut al-Hamawi ini salah satu yaitu yang apa, seorang ulama dari Syafi'i juga. Dan beliau mengatakan di dalam mu'jam beliau yang nama Mu'jamul Buldan, kemudian baladu masyhur bima wara an-nahar ba'da Khawjat min a'mali Turkistan. Jadi negeri Zarnut itu, kata Al-Imam Yaqut Al-Hamawi itu, dia negeri yang terkenal, yaitu berada di Wara'un Nahar. Ini istilah nama sungai di Irak, semacam kayak kalau enggak salah Wara'un Nahar itu seperti Efrat dan Tigris. Ba'da Khawjat min a'mali Turkistan, dan termasuk di antara min a'mal, yaitu para pekerjaan di Turkistan. Wa ma wara'un nahar ya baladul waqi'a wara'un nahri jihud bi Khurasan alati qalan hayakut. Jadi di sini disebutkan adalah nama Az-Zarnut itu atau daerah Zarnut itu dia di antara di Turki, negeri Turk dan di Turkistan, dan dekat di daerah Wara'un Nahar, dan dia adalah berada di antara Wara'un Nahar Jihun di daerah Khurasan, sebagaimana dikatakan oleh Yaqut Al-Hamawi, man anzahu min anzahil aqlami wa aktsarhu wa aktsariha khaira. Jadi negerinya Al-Imam Zarnuji ini negeri iklimnya yang bagus, kemudian dan yang lebih banyak di sana tumbuh-tumbuhannya, pokoknya lebih subur, negeri yang subur, negeri Zarnut itu. Wa awalu man arsala juyusha li fathiha wa al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi daerah tempat tinggalnya Al-Imam Zarnuji itu yang pertama kali mengutus tentara kaum muslimin atau kaum muslimin membuka daerah tempat tinggalnya Al-Imam Zarnuji ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf inilah yang membuka negeri Zarnut itu, negeri tempat kelahiran Al-Imam Zarnuji. Kemudian ini adalah sebenarnya perintah dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Ini di zaman Bani Umayyah. Jadi daerah Zarnut itu sudah dibuka, sudah dimasukin oleh kaum muslimin sejak zaman Bani Umayyah. Dengan kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf dan sesuai perintah dari Abdul Malik bin Marwan itu. Kemudian saksiyatuhu, maksudnya saksiyah ini adalah karakter beliau atau tentang beliau itu. Inna qillatal ma'lumati haula hayati Zarnuji la taqna bitali istilaha takwin fikrati an syakhsiyatihi allati talamassaha bi wuduhin fi kitabih. Ini maksudnya adalah sesungguhnya informasi tentang beliau ini, tentang Al-Imam Zarnuji ini, itu informasi tentang kehidupannya ini itu tidak terlalu banyak diketahui oleh para penulis, oleh para ulama. Jadi orangnya terkenal beliau itu nama beliau Burhanul Islam Zarnuji. Kemudian beliau ini yaitu lahir di daerah Zarjunj. Bagaimana kehidupannya beliau, orang-orang sebagian para ulama tidak mengetahuinya. Berbeda dengan kayak Imam Syafi'i kan jelas lahir di Gaza, kemudian hijrah
ke Makkah begini. Ini kan jelas banyak informasi tentang ulama-ulama. Berbeda dengan Imam Zarnuji. Hanya sedikit segelintir orang yang mengetahui tentang beliau itu. Kemudian famin khilali qiraati kitab ta'lim ta'lim tatabayyanu lana malamih tilka shakhsiyah fahuwa. Jadi maka di antara kita membaca kitab ini, kata yang pensyarah, jelas bagi kita malamih, yaitu tentang karakter beliau, dan dia adalah faqihun Hanafi muta'assibun lil madhhabi. Jadi beliau ini yang jelas seorang ulama dari kalangan Hanafi, ahlul fikih pertama. Wa tabi'atuhu li madhhabi, dan dia mengikuti mazhabnya Hanafi. Tadharu fi musannafihi alladhi awrada fihi al-'adid min al-istishhadati wal aqwali as-sa'irah. Dari mana kita tahu beliau ini mazhabnya Hanafi? Yaitu dari kitab yang beliau tulis. Karena ketika beliau menulis kitab itu, beliau selalu mendatangkan sejumlah yang banyak dalil-dalil dan ungkapan berkaitan tentang mazhab Hanafi. Sana diketahui waqlabuha li ulamai wa fuqaha ahnaf, dan kebanyakan beliau itu adalah guru-guru beliau itu dari ahnaf, dan beliau termasuk fuqaha dari ahnaf. Maksudnya adalah fuqaha dari mazhab Hanafi. Tampak di wa tadhharu fi musannafihi alladhi awrada fihi al-'adid min al-istishhad ma'a anna kitaba la yamuttu bi silatin ila ay min mawadi'il fiqhi wa la yatanawalu madhhab al-imam bi Hanafi bi ayyati dirasatin. Dan bersama dengan itu, bahwasanya kitabnya itu adalah tidaklah tersambung kecuali pada tempat-tempat fikih yang mana dijumpai dalam mazhab Imam Hanafi beliau itu. Wa aidan bitilmidhi ila ba'di kutubil ahnaf li mukhtasara fil fiqh. Dan tampak juga bahwasanya bitilmidhi, murid beliau, yaitu tampak sebagian kitab-kitab Hanafi yang ringkas dalam fikih, yang mana beliau melihat bahasanya bagi muta'allim, bagi pelajar, yaitu hafizaha fi bidayat tariq ta'allum. Jadi bagi kita penuntut ilmu itu, maka dianjurkan, diminta untuk menghafalnya, menghafal matan-matan dalam kita ini fi bidayati tariq ta'allum, dalam pertama pemula, yaitu tariq, jalan untuk metode belajar. Bal aujaba taqti waraq li kitab ala ma kana yaf'aluhu al-imam Abi Hanifah. Akan tapi mewajibkan, yaitu memotong-motong kertas untuk menulis. Jadi kertas itu diambil, ditulis. Ala ma kana, yang mana dahulu para Imam Abu Hanifah malah melakukannya. Di sini dinasihatkan sama beliau bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu itu harus menghafal dalam pertama metode belajar. Jadi kalau kita ingin ingin belajar sesuatu, hafal terlebih dahulu. Seperti Imam Syafi'i, beliau sebelum belajar Muwatta sama Imam Malik, beliau sudah menghafal terlebih dahulu. Dan juga beliau mewajibkan, yaitu mengambil sepotong kertas untuk menulis, sebagaimana dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dahulunya. Jadi beliau itu mengambil kertas, belajar untuk dicatat. Jadi metode belajar itu adalah, pertama adalah menghafal terlebih dahulu, yang kedua adalah mencatat apa saja yang disampaikan oleh syekh, gurunya, dan yang lain-lain. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Zarnuji. Kemudian ada ihtimam Zarnuji bin nahiyatil fiqhiyah. Dan beliau ini lebih memprioritaskan kepada dari sisi fikih. Faqad wasafahu al-mustasrik Plessner bi annahu filosof Arabi. Kemudian seorang orientalis namanya Plessner mengatakan bahwasanya Zarnuji ini seorang filosof Arab, bilang. Wala nadri ala ayy marja' tamada fi ta'kidihi lidirasati Zarnuji al-falsafa wa rasamahu bil filosof wa rusimahu bil filosof. Dan kami tidak tahu, ini kata si
pensyarah kan, di mana sumbernya, yaitu i'tamada fi ta'kidihi, yaitu disandarkan pada penegasannya bahwa beliau ini belajar falsafah dan dinamakan by filosof. Amma an yakuna Az-Zarnuji Arabian. Adapun yang diketahui itu Imam Zarnuji seorang Arab. Dia seorang Arab. Fa hadza wa huwa fahum bayyinun. Dan maka ini dan mereka ini jelas. Fa inna sahibana, maksudnya fa inna sahibana, maksudnya Imam Az-Zarnuji wulida, lahir, wa nasha'a fi mantiqatu safu bi annaha min biladit Turk. Nah, sedangkan Imam Zarnuji ini kenapa disebut oleh filosof, kata si pensyarah kan, sedangkan orang orientalis barat mengatakan kalau Imam Zarnuji ini filosof Arab, dibantah bersama si Syarih. Fa inna sahibana wulida wa nasha'a fi mantiqatin tusafu bi annaha min biladit Turk. Nah, padahal beliau ini lahirnya yaitu di daerah Turk, sana kan Turk. Fa huwa laysa Arabian, dan beliau ini bukan seorang Arab. Bagaimana beliau dikatakan seorang Arab, ya kan? Meskipun pengetahuannya dan penulisannya dengan bahasa Arab, yang mana dia bahasa yaitu kemajuan umat Islam pada setiap negeri Islam. Nah, di sini nggak bisa jadi patokan, kata penulis, kata pesyarih. Meskipun beliau itu, maklumat beliau, ilmu beliau itu dan penulisan beliau itu ditulis dengan bahasa Arab, bukan berarti semata-mata beliau menjadi orang Arab maksudnya di sini. Walati kanat lugatul Arabi, lugatul hadarah al-Islamiyah fi kulli biladil Islam. Kan tetapi bahasa Arab itu adalah bahasa kemajuannya umat Islam pada setiap negeri-negeri Islam. Jadi maksudnya adalah setiap negeri yang dibuka oleh para khalifah, mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai Khalifah Bani Umayyah sampai khalifah-khalifah terakhir itu negeri tersebut memang diharuskan untuk berbahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa kemajuan umat Islam. Kemudian wajar Al-Imam Az-Zarnuji itu ketika berbicara, menulis, kemudian ilmu beliau terkait dengan bahasa Arab. Karena negeri beliau itu adalah negeri yang pernah dibuka oleh khalifah, dan kaum muslimin masuk ke negeri tersebut dan mengajarkan Islam dan mengajarkan bahasa Arab, sehingga negeri tersebut jadilah negeri yang mana dia bahasanya adalah bahasa Arab itu maksudnya. Jadi ini adalah bantahan yang mana orang orientalis mengatakan beliau ini, Imam Zarnuji ini orang Arab. Nah, kan itu artinya. Memang negeri beliau aslinya negeri Turk, bukan negeri Arab, karena dibuka saja oleh khalifah oleh kaum muslimin. Laisa hunaka ma yadullu ala an aslahu min al-arab al-qatinin fi tilkal manatiq. Di sana bukanlah menunjukkan beliau ini adalah asli dari orang Arab, qatini, orang Arab yang bermukim pada wilayah tersebut. Kama yahrisu al-muallifu kataba at-tarajim kutuba at-tarajimi ala dzikri hadzal nisbati fi man tatawaffar lah. Sebagaimana muallif yaitu gigih dalam menulis buku-buku terjemahan yang penyebutan nasab beliau ini fi man tatawaffar, yang mana dia di dalamnya adalah terpenuhi banyak syarat-syaratnya. Walidzalika faqad kana minal ajdari bihi an ya'rifa Az-Zarnuji bi annahu alimun tarbawi aw faqihun hanafi aw ghairu dzalika mimma yatanassaku ma syakhsiyatihi wa bima yatawaffaru lahu ad-dalil. Yang jelas kata beliau di sini kepada kata syarih, beliau ini yang patut kita ketahui, beliau ini adalah alim tarbawi, seorang ulama di bidang pendidikan, kemudian dan faqih, dan dia ini seorang yang faqih dalam mazhab Hanafi. Atau selain itu kita nasaku masaksi yang terkait dengan karakter beliau, mimma yatawaffaru lahu dalil, yang mana dalil banyak tentang beliau, menceritakan tentang beliau itu.
wa bihadzal nisbati aidan arrafa rajulun akhar wa huwa Nu'man bin Ibrahim Az-Zannuji. Ada Az-Zannuji lagi. Begitu pula ada lagi orang yang disebutkan, yaitu mendefinisikan seseorang dia adalah Nu'man bin Ibrahim Az-Zannuji. Kemudian Sahibul Jawahir Al-Mudhi'ah menyebutkan dalam terjemahan beliau, ya, muallif mengatakan huwa fi tabaqatul Nu'man bin Ibrahim Zarnuji faqad tufiya kama dzakara fi mawdi'i akhar alim. Ini kita jadi tentang beliau itu tidak banyak yang diketahui. Yang kedua, beliau ini bukanlah orang Arab. Baik orang orientalis menisbatkan beliau ini adalah seorang filosof Arab. Padahal bukan itu maksudnya. Meskipun beliau menulis dengan bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, tapi negeri beliau itu negeri yang dibuka oleh kaum muslimin kala itu, yang dibuka oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu. Yang membukanya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika kaum muslimin sudah bercampur dengan penduduk tersebut, otomatis menggunakan bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu adalah bahasa kemajuan, kemodernan pada zaman tersebut itu. Kemudian syuyukhuhu, syekhnya. Sah. Dari atau matian saya? Iya, matian saya ada. Pakai AC saya kan. Ada sih nanti. Dujang. Nampak tak? Di matan saya ada kalau topik. Bisa. Mati tu. Dia pakai sesa. Di bawah pun nak langsung kan di bawah. Okey, ini kita tinggalkan. Sekarang kita masuk kepada langsung ke apa beliau. Di situ alhamdulillah syarhu ta'lim muta'allim. Sama Taufik apanya? Tafadhal Taufik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qala asy-syarih qala al-muallif rahimahullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi baca matanya dulu. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilm wal amal. Tak potong. Di sebelah. Ya. Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi janabi ulumi wal hikam. Naam. Alhamdulillah di sini. Di sini pertama beliau rahimahullah mencantum kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini memang adalah para ulama ketika menulis kitab beliau menulis kalimat bismillah. Apa tujuan bismillah itu? Yaitu pertama adalah iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para nabi dahulu ketika menulis surat kepada raja-raja diawali dengan bismillah gitu. Kemudian ada lagi faedah dicantumkannya bismillah dalam kitab-kitab para ulama itu tabarruk untuk bertabaruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat bismillah. Bismillah ini sebenarnya ada fi'il yang dihapus. Kemudian ada
dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi kalau enggak salah riwayatnya. Katanya setiap mikul lidhi balin lam yabda bi bismillah fahuwa abtar. Kullu dzibalin, ini hadisnya, kullu dzibalin ma lam yabda bi bismillah fahuwa abtar. Dia terputus. Ini adalah dasar dalilnya kenapa setiap di sana para ulama itu di kitab-kitab beliau menulis kalimat bismillah. Beliau para ulama itu yaitu bersandar kepada hadis Nabi, kullu dzibalin lam yabda bi bismillah fahuwa abtar. Jadi setiap apa saja yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus. Mungkin terputus dengan keberkahannya itu. Makanya menggunakan kalimat bismillah itu. Kemudian kalimat bismillah ini kalau dilihat dari sisi i'rabnya, ini bismillahirrahmanirrahim ini adalah aslinya dia ini ada fi'il yang dihapus di sini. Di sini ada fi'il yang dihapus. Nah, jadi taqdimu haq. Jadi didahulukan jarmat majurnya. Jadi isim majurnya didahulukan. Nah, sebenarnya di sini ada fi'il yang dihapus. Misalnya ulama menulis kalimat bismillah di dalam kitab beliau, kitab mereka itu ada takdir yang dihapus. Beliau itu bismillah u'allif, ya kan? Nah, dengan menyebut nama Allah saya menulis. Jadi takdirnya itu, ketetapannya itu kita membaca bismillah. Misalnya kita mau makan bismillah. Misalnya kan takdirnya bismillah akul, dengan menyebut nama Allah saya akan makan. Begitu pula di sini kita para ulama itu yang mencantumkan kalimat bismillah. Berarti di sini ada fi'il yang dihapus. Misalnya bismillah u'allif misalnya. U'allif. Jadi dengan menyebut nama Allah saya menulis kitab ini. Ini takdirnya. Jadi didahulukan jarmat majur, isim majurnya didahulukan. Namanya taqdimu haqqihi haqqu. Maksudnya adalah mendahulukan haknya yang mana dia memang layak untuk haknya itu. Nah, jadi bismillah taqdimu haqqi haq. Nah, didahulukan jarmat majur itu. Ini dari sisi i'rabnya. Kemudian harful ba. Ba ini banyak jenisnya. Ada ba-nya namanya musahabah namanya. Ada namanya banyak isti'anah. Jadi jenis ba di dalam kalimat bismillah ini ada yang mengatakan nah, ada nama isti'anah, yaitu memohon ba isti'anah meminta pertolongan, bantuan. Ada ba di sini dinamakan ba-nya yaitu ba'al mula saqah. Mula saqah. Jadi menempel katanya. Ada yang mengatakan banyak al-musahabah. Ini adalah diantara jenis-jenis huruf ba di kalimat bismillah. Jadi misalnya, ini kan kita masuk ditinjau dari sisi i'rabnya. Dari sisi i'rab. Misalnya, ditanya sama orang, apa jenis ba di kalimat bismillah? Kemungkinan ada mengatakan bal isti'anah. Ada yang mengatakan mula saqah.
Ada yang mengatakan ba musahabah. Ini ba-nya ini. Ini di antara jenis huruf ba ini. Kemudian isim, ini isim. Allah ini adalah lafzul jalalah. Allah adalah lafzul jalalah. Apa perkataan sebagian para ulama tentang lafzul jalalah ini? Tentang lafzul jalalah Allah. Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan lafzul jalalah ini, kalimat Allah ini, itu dia adalah ismul a'zam. Mu'allif artinya saya menulis. Ini takdirnya banyak. Kalau misalnya kita sandarkan kepada kita menulis, kayak para ulama di sini contohnya di kitab beliau mereka itu mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi takdirnya itu dari sisi i'rab setelah kalimat Bismillah ini adalah u'allif. Bismillah, dengan nama Allah saya menulis. Kemudian kalau misalnya kita mau makan membaca bismillah, berarti apa takdirnya? Bismillah akulu. Misalnya kita mau minum, kita minum nih kan, sambil minum seperti ini kan, duduk bismillah, berarti takdirnya apa? Bismillah ashrab, dengan nama Allah saya akan minum. Itu takdirnya. Kenapa dihapus? U'allifu. Nih. U'allifu. Itu takdirnya. Jadi apa saja, setiap amalan, perbuatan yang kita lakukan, kita membaca bismillah, pasti sesudahnya ada fi'il yang dihapus, takdirnya. Gitu. Jadi apa nama itu? Dikatakan kullu fi'il a'mal. Jadi setiap fi'il itu ada a'mal, ada perbuatan di dalamnya. Kemudian Allah al-ismul a'zam, ini menurut sebagian para ulama, lafzul jalal ini adalah nama yang paling agung, nama-nama di antara nama Allah yang lain. Tapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan bukan ini beliau, tapi Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum inilah nama Allah yang mulia. Ini menurut Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi. Ini menurut Imam Nawawi. Nah, ini sedikit tentang bismillah tadi itu. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman di antara sifat-sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa didahulukan Ar-Rahman bukan Ar-Rahim? Karena Ar-Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah rahmat Allah itu mencakup segala keseluruhan. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ar-Rahman. Kemudian setelah itu Ar-Rahim ini bagian dari sifat. Ini adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim ini. Dasar penulisan kalimat bismillah itu dicantumkan dalam kitab-kitab itu para ulama itu istadallu, mereka itu beristidlal dengan hadis kullu dzibalin lam yabda bi bismillah fahuwa abtar. Dasar mereka menulis, meskipun ada yang mengatakan hadis tersebut dhaif katanya, tapi bisa diamalkan itu. Kemudian alhamdulillah, sini disebutkan alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsani wa faddala 'ala sairil khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan
wassalatu ala Muhammadil mabuthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi bi dauri ma'alimil imani wa syumus awalimil irfan. Wa ba'da falamma ra'aitul kitaba al-musamma bi ta'lim muta'allim marghuban wa maqbulan baina ulil ta'limi wa ta'allum. Ini kata pensyarih ni. Tak kala aku melihat kitab ini yang dinamakan dengan ta'lim muta'allim marghuban, yang diterima di antara baina ulil ta'lim, di antara yang belajar dan mempelajari, khususnya baina talibin as-sakinin fi haram asyraf al-muluk wa salatin, dan khususnya ini di antara para talib yang berdiam di haram asyraf al-muluk wa salatin. Wa kana fi ba'di nazamihi wa nathrihi mawadi'a muhtajatin li kashfi astarihi. Jadi kata beliau di sini, ini kata pensyarih. Katanya sebagai nazam dan nathar membutuhkan tempat untuk menyingkap, memperjelas sesuatu yang tidak tampak. Aradtu an ashrahahu syarhan yubayyin ma'aqidahu wa yakshifu ma'anihi wa mabanih. Dan aku ingin menjelaskan syarah baina maqa'id, yang diantara kedudukannya, dan menyingkap makna-maknanya dan bangunannya. Raja'an minat talibin al-multamisina al-quruni fi du'aihim ila yaumiddin. Saya berharap dari para penuntut ilmu yang sengaja menuntut ilmu agar mereka menyebutku di dalam doa mereka sampai hari kiamat. Ini permintaan si pensyarih. Waja'altuhu tuhfatan li hadari rafi'ah wasudda saniyah la zalat ka ka'batin al-amal wa qiblah al-iqbal. Ini kita tinggalkan aja. Sekarang kita masuk pada alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sudah kita baca kan. Alhamdulillah itu qala musannif rahimahullah taala. Baru kita masuk kepada syarih. Apa penjelasan dari alhamdulillah ini? Alhamdulillah itu dikatakan, yaitu adalah al-wasfu al-jamil al-ikhtiyari katanya. Dia itu adalah sifat Allah yang bagus, yang indah, al-ikhtiyari, itu pilihan. Ala jati ta'zimi wa tabjili, dari sisi adalah pengagungan dan pemuliaan. Wa huwa bil lisani wahda, maksudnya adalah alhamdulillah itu tempatnya, maudhi'nya itu di lisan semata. Berarti kita misalnya menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan alhamdulillah itu. Wa syukru yakunu bil lisan wal jinan wa arkan lakin fi muqabalati ni'mati khassah. Ini disebutkan adalah perbedaan antara alhamdulillah dengan syukur. Syukur itu di lisan dan bil jinan, anggota badan. Lakin fi muqabalati ni'mati khassah, tetapi dalam selain dari nikmat khususnya. Maksudnya adalah dapat nikmat atau tidak dapat nikmat, kita tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan, itu maksudnya. Kemudian syukur ini maksudnya di situ adalah dia berbentuk kepada fi'il, perbuatan. Alhamdulillah qaul. Kalau syukur perbuatan. Misalnya bentuk syukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat. Misalnya Allah anugerahkan kemudahan, kelapangan dalam rezeki. Kemudian rezekinya itu berlimpah. Kemudian kalau namanya rezekinya melimpah, berarti dia harus mengeluarkan zakat, misalnya hartanya banyak. Kemudian dia keluarkanlah zakat. Dia mengeluarkan zakat itu adalah bentuk dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur. Kemudian bentuk syukur yang lain adalah contohnya
seorang Allah berikan kelapangan, kemudian Allah berikan kemudahan dalam rezeki. Lapangan sudah, kemudahan sudah, rezeki juga berlimpah berupa harta. Kemudian bentuk syukurnya apa? Salah satunya mungkin dia bisa tolabul ilmi, menuntut ilmu. Waktu luang ada, uang ada. Ya kan, itu bentuk syukur itu. Kemudian fa'ala hadza yakunu bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Maka yang syukur ini adalah di antara keduanya adalah alhamdulillah dan syukur itu baik secara umum dan secara khusus dari beberapa sisi. Wa biqaidil ikhtiyari kharajal al-madah. Dan dengan taqyid muqayyad diikat kalimat al-ikhtiyari yaitu kharaja al-madah selain kalimat pujian itu. Fa innahu la yatakhsu bil ikhtiyari. Maka sesungguhnya kalimat alhamdulillah itu tidaklah dikhususkan dengan ikhtiyari, bal yujadu fi ghairihi, akan tapi didapatkan dalam selainnya, sebagaimana disebutkan madahtu zaidan ala husnihi wa rasyaqati qaddih, dan aku memuji Zaidan atas ahsan kebaikannya. Falaysa bainahuma taradif, maka tidak ada di antara keduanya itu adalah muradif, yaitu antara alhamdu dan syukur tadi gitu. Bal akhwah, akan tetapi saudara dari saudara kandung yang besar. Wa tunasibu tam fil makna, dan maknanya saling cocok dan sama seperti kan nusrah wa ta'yid. Nah, jadi di sini dikatakan kalimat alhamdulillah, alhamdu dan syukur itu sebenarnya dia itu tidak ada muradif. Bukanlah muradif katanya. Muradif dari syukur. Muradif sinonim. Tapi di sini adalah keduanya itu adalah saudara, maksudnya sama dari sisi istiqaq pengambilannya, dan watudasibu tam fi makna, dan cocok maknanya secara sempurna seperti an-nusrah wa ta'yid. Jadi katanya kalimat nusrah wa ta'yid itu artinya maknanya sama. Ya, ini contoh. Jadi maksudnya adalah kalimat alhamdu wa syukur itu sebenarnya itu maknanya sama. Enggak ada perbedaan di antara mereka berdua. Cuman bila di sini ngambil contoh. Contohnya seperti ini. Makna nusrah dan ta'yid itu maknanya sama. Nusrah itu kan artinya pertolongan. Ta'yid juga bermakna pertolongan. Nah, kalimat nusrah dan ta'yid ini sebenarnya itu artinya adalah bermakna sama. Ini adalah contoh pensyarih menjelaskan kepada kita bahwasanya kalimat alhamdu dan syukur itu sebagaimana sama maknanya dengan nusrah dan ta'yid. Samanya adalah dia sebenarnya al-ukhuwah, yaitu dia saudara, sama maknanya itu. Bukan berarti alhamdulillah dan syukur itu maknanya nusrah dan ta'yid. Ini adalah contoh pertolongan, tak sama. Jadi iya, katanya di sini disebutkan oleh si pensyarah kalimat alhamdu dan kalimat syukur itu, kata si pensyarih, itu maknanya sama. Dan keduanya itu sebenarnya bukan muradif. Akan tetapi bila membawakan lagi contoh yang lain, sebagaimana kalimat an-nusrah dan ta'yid itu maknanya sama. Jadi enggak ada perbedaan di antara mereka berdua, itu maksudnya. Bukan berarti nusrah ta'yid bermakna alhamdulillah syukur. Ini adalah contoh yang serupa dengan kalimat alhamdulillah wa syukur. Kemudian fa innahuma mutanasibani makna min ghairi taradif. Maka sesungguhnya kalimat alhamdu dan syukur itu sama maknanya tanpa muradif, dan tidak ada sinonim dia bersama. Nah, tunasibu mutan sama atau cocok itu sama. Kemudian bila di sini menjelaskan lagi
mengamalkan wa innama muradifu nasri. Ini contoh yang tadi. Muradifnya nasri itu ada i'anah itu. Lazan saja. Cepet lah. Hah? Cepat ini ya. Sekarang masih jam berapa? 12 ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Kita tutup dengan kafaratu billahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.